Ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di dalam bulan Sya'ban ini yang diambil dikutip daripada kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jemaah Majlis Rabu Ba'da Asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan masuk kita di bulan Sya'ban. Bulan yang dimana bulan ini terdapat banyak keistimewaan dan umat Nabi SAW dianjurkan dan diwajibkan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di dalam bulan Sya'ban ini yang diambil dikutip daripada kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan satu penjelasan tentang apa keistimewaan bulan Sya'ban, dan beliau membukanya dengan ada peristiwa-peristiwa terbaik di bulan Sya'ban yang dapat merubah keadaan umat Islam yang saat dulunya yang belum baik menjadi baik. Salah satunya pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat yang kita tahu awal kiblat kita dari Masjidil Aqsa diperintahkan oleh Allah dipindah kiblatnya sampai kepada Masjidil Haram. Peristiwa ini dan sampai saat ini kita lakukan. Kiblat kita ke Masjidil Haram. Di dalam satu riwayat Allah mendengar dan melihat Nabi Muhammad SAW yang setiap malam selalu menengadahkan wajahnya ke langit, mengharap satu perintah dan keinginan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan setiap malamnya itu Allah membaca, ada di surat Al-Baqarah ayat 144. Nanti sampai di rumah Al-Qur'annya dibuka, baca surat Al-Baqarah ayat 144. Sesungguhnya aku memandang dirimu yang selalu memandang ke langit, kata Allah, dengan berharap dikembalikan atau diputar keinginan untuk arah kiblat ke Masjidil Haram. Allah melihat dan Allah mendengar keinginan Nabi Muhammad SAW. Lalu diperintahkan dan sujudlah menghadap Masjidil Haram. Dan yang kedua, peristiwa apa yang kedua? Di peristiwa kedua itu ada yang dikatakan di dalam kitab tersebut rekapitulasi kehidupan umat manusia yang telah dijadikan untuk dia beribadahkah atau ahli maksiatkah. Amalan, catatan amalan kebaikan setiap umat baik maupun buruknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahunan. Buku amalan terbaik kita dalam satu tahun diserahkan oleh malaikat kepada Allah saat di bulan Sya'ban. Tepatnya kapan? Di Senin malam Selasa, pas di pertengahan nisfu Sya'ban, di peristiwa saat itu. Setelah itu rekapitulasi tersebut kecuali dalam salat kita. Salat sehari semalam 5 waktu. 5 waktu yang kita lakukan setiap selesai kita salat, setelah kita zikir, itu buku disampaikan kepada Allah. Jadi kalau ibadah kita yang hariani, yang salat kita tiap hari disetorin sama Allah. Yang salatnya tiap hari disetorin. Nah, yang kelakuan kita setahun sekali. Kelakuan burukkah, baikkah, semuanya disetorkan per tahun. Setelah kalau sudah sampainya di situ, nah bagaimana nih memelihara keadaan kehidupan kita? Untuk saat ini
kita kembalikan kepada Allah saat malaikat membawa buku catatan kebaikan kita atau keburukan kita kepada Allah. Apa nih yang akan lebih besar di dalam 1 tahun? Baik atau buruk? Kebanyakan yang halal atau kebanyakan yang haram? Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat dirimu banyak berpuasa selain bulan Sya'ban ini. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku senang berpuasa. Aku mendapatkan satu pemahaman dan malaikat Jibril mengatakan kepadaku, sesungguhnya setiap bulan Sya'ban ini dibawalah rekapitulasi kehidupan kita di dalam satu buku, diserahkan kepada Allah. Maka dari itu aku lebih senang buku catatan tahunanku, aku hari-hariku aku berikan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini Nabi lebih banyak berpuasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Jadi kalau di Rajab Nabi puasa 29 hari. Di Sya'ban Nabi puasa 29 hari. Ketemu Ramadan kadang 29, kadang 30. Setelah Ramadan ketemu lagi puasa Syawal 6 hari. Ini Nabi SAW melaksanakannya. Beb, mau ngapain sih umat Islam ini berpuasa? Contoh buat logikanya. Nabi SAW memberikan satu doa atau satu arahan kepada umat Nabi SAW. Setiap bulan Ramadan itu diberkahkan setiap kehidupan manusia. Berkahnya luar biasa. Dari mana aja datang doanya Nabi SAW, ya Allah berkahkan umatku saat datangnya bulan Ramadan. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi setiap di bulan Ramadan selalu melakukan sesuatu kebaikan. Dan tiap hari Nabi selalu berbuat baik. Tapi di bulan Ramadan Nabi ekstra berbuat baiknya. Sampai sahur pun Nabi ngundang para sahabat untuk duduk makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan seringnya buka puasa ya, belum sahur belum pernah. Sahur bersama kan belum ya. Tapi kalau buka puasa bersama sudah. Nah ini sahur bersama. Nabi SAW selalu mengajak setiap sahur dan berbuka puasa, Nabi menampung orang untuk melaksanakan suatu kebaikan dan memberikan contoh kepada umat yang lain agar memperhatikan saudara atau tetangga.